Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Demokrasi Pancasila, hikmah Indonesia merdeka. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, dengan bara yang setia. Di bawah Undang-Undang Dasar 45, kita menuju ke pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi nih silaturahim teman-teman ke rumah Kanda Dr. MS Ka'ban. Ini kita dari para mantan aktivis ya. Profesi sudah mungkin nggak asing di mata Bang Ka'ban. Mungkin kita perkenalkan teman-teman dari kalangan jurnalis, mungkin ada dari pengusaha UKM, kebanyakan dari jurnalis Bang. Nah, kita ngobrol kali ini di suasana yang malam yang begitu syahdu ya. Kita bicara tentang topiknya ini, kira-kira Partai Umat pantas nggak ikut terlibat di dalam pemilu 2024. Nah, kalau kita analogikan gini Bang, dunia ini sekarang kan sedang polarisasi nih. Kita lihat misalnya Piala Dunia yang muncul itu banyak apa istilahnya negara-negara yang tidak diunggulkan ya, dimana waktu Piala Dunia umumnya kan Eropa mendominasi. Lawannya versusnya Amerika Latin, kali ini ada dari Afrika, kemudian dari Asia-Asia seperti yang lain ya, seperti Jepang, Korea Selatan ini udah comeback. Nah, dunia saja mengalami polarisasi yang cukup hebat tentu saja. Nah, dan kita lihat dukungan dari para pecinta bola juga menginginkan ada istilahnya tokoh-tokoh baru yang bisa membuat semacam tadi kita ngomong polarisasi ya, artinya ada perubahan yang menarik dari Piala Dunia itu tersebut. Jadi jangan Eropa terus kan gitu, atau Eropa versus Amerika Latin. Nah, kalau kita lihat Partai Umat hadir nih ibaratnya mungkin seperti Piala Dunia tadi nih, di antara partai-partai besar yang lolos nih, kayaknya kalau kita lihat di antara sekian partai baru, yang paling dianggap istilahnya kok kayaknya bayi yang tidak diinginkan gitu kan, kok kayaknya terganjal. Apakah seperti itu Bang kira-kira? Walaupun ya kita lihat prosesnya alhamdulillah mediasi sudah berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Apa ada unsur-unsur kira-kira penghambatan atau bagaimana kira-kira Bang? Ya, ini terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua rekan-rekan, teman-teman, para aktivis yang hadir, Fatur Rahman dan semualah, ada Papang dan semua, kita berdiskusi ya tentang bagaimana kehadiran partai politik yang disorot ini partai umat ya, partai umat. Nah, jadi begini, kita ini kan mungkin apakah sepaham bahwa partai politik itu kan dia sebagai sebuah institusi, ya, sebagai sebuah institusi yang dia hadir dalam rangka partisipasi, ya, partisipasi untuk ikut memberikan memberikan atau menyumbangkan gagasan-gagasan
atau gerakan-gerakan atau kontribusi terhadap bagaimana meningkatkan harkat peradaban Iya. manusia. Manusia. Gitu. Nah, saya yakin bahwa ini semuanya itu tidak lepas, ya, tidak lepas bahwa di mana ada satu dominasi, ya kan, dan dominasi itu kemudian menjadi status quo, maka akan ada yang ingin melakukan perubahan. Saya kira itu kan sudah hukum lah, ya, Hukum, sudah ya. hukum, ya. Dan kemudian ada juga istilahnya pergiliran, ya. Ada pergiliran, ada pergantian. Nah, itu adalah sesuatu yang dinamis saja menurut saya. Nah, ada juga partai-partai politik lain. Nah, cuman spesifik apa yang oleh Partai Umat ini kan dia dari awal sudah katakanlah memenuhi syarat Iya. secara administrasi, Iya. ya kan? Dan kemudian verifikasi. Nah, kalau tadi stressingnya pada seperti tidak diinginkan, gitu kan? Tidak diinginkan untuk tampil sebagai sebuah partai politik baru. Nah, saya ingin mengatakan, karena pernah jadi Menteri Kehutanan nih, pernah jadi Menteri Kehutanan. Jadi kalau kita pergi ke kawasan hutan, ya, kawasan hutan, apakah itu hutan alam atau apakah itu hutan tanaman, itu biasanya yang ditebang itu adalah pohon yang paling mulus. Ya, jadi kalau kita masuk hutan, itu yang jadi korban, yang ditebang pertama kali itu yang paling wah ini nih, ya, itu ditebang pertama. Jadi umat itu ibarat pohon yang tumbuh bagus, wah diadu duluan gitu. Ini bahasa hiburan. Sambil santai Bang. Ya. Bahasa kita untuk melihat bahwasanya dia akan diganggu. Tapi kita jangan lupa sebagai sebuah partai politik, ya kan, kalau dia diharapkan sebagai sebuah benih, ya kan, ini kan baru mulai tumbuh. Nah, bagaimana dia bisa tumbuh besar? Maka akarnya itu harus dibangun. Nah, jadi ada orang berpikir, wah, sebelum ini mengakar, sikat dulu. Nah, gitu. Itu tergantung bagaimana melihatnya, gitu. Nah, dalam konteks ini dicari mana yang paling lemah. Nah, kita itu ya kalau saya ikutin secara teknis hanya dikatakan ada 2 provinsi. Iya. Ada 2 Cuman provinsi. sedikit sebenarnya. Tapi saya berpikir tidak di situ. Iya. Jadi mari kita diskusikan. Ya, nanti kita berbeda boleh-boleh saja dalam hal ini. Sebagai partai politik yang sudah terdaftar, yang sudah dinyatakan lolos secara administrasi, ya kan? Nah, kemudian ada verifikasi, dan dihadapkan kepada waktu. Nah, sebenarnya kan harus dilihat bahwa hari ini untuk membangun partai politik itu, ya, itu kan relatif cost-nya mahal. Cost-nya mahal. Nah, kalau cost-nya mahal, bisakah kita mengatakan apakah kita berdemokrasi itu harus dengan biaya yang mahal? Kan jadi begitu. Iya. Ya kan? Apa kita mau menjadi membangun demokrasi itu dan mengajak orang berpartisipasi, tapi harus dengan kos yang mahal. Nah, kenapa gitu? Nah, kenapa kita tidak bisa mengulang kecemerlangan pemilu tahun 55? Ya kan, pemilu 55 ini kan jadi semacam kayak legenda. Iya. Yang luar biasa gitu kan. Nah, apakah kita generasi-generasi sekarang itu tidak bisa berpikir bagaimana ya mengulang kegemilangan pemilu itu
supaya lebih ini. Tahun 55 itu personal bisa masuk daftar. Iya. Personal, individual. Ormas bisa. Parpol bisa. Dan semua merasakan, wah, asik nih. Oke nih. Jadi ada sih pertarungan kelas-kelas ideologi ada. Itu biasa gitu kan. Ya, karena dalam rangka untuk mencari pendukung kan gitu kan. Tapi prosesnya itu dirasakan gitu. Nah, kita hari ini proses yang dialamin, yang dirasakan oleh Partai Umat kemarin, dan saya ingin juga mengapresiasi bagaimana respon para tokoh-tokoh. Iya. Respon para tokoh-tokoh, para aktivis ya yang sangat memahami proses demokrasi, bagaimana mereka bereaksi bahwa kenapa Tidak diloloskan. Ya, kenapa gitu. Jadi ini menurut saya adalah ada sebuah kesadaran yang tumbuh ya, bahwa kalau kita mau berdemokrasi dan menghargai kedaulatan rakyat itu, maka partai-partai politik ini harus dibuka kesempatan. Ya. Harusnya semudah-mudahnya harusnya gitu kan. Tapi kita kan itu tadi saya katakan, kenapa kita cara berpikirnya itu tidak seperti tahun 55 itu. Gitu. Nah, jadi kalau apa yang dialami oleh Partai Umat, saya kira itu sebuah proses. Ya kan, sebuah proses, dan akan meningkatkan semangat. Meningkatkan semangat, apalagi setelah ada respon publik yang menurut saya tuh alhamdulillah besar, banget gitu. Itu tuh jawaban saya. Iya. Ya, menurut saya gini Bang, harusnya kalau kita memahami demokrasi dan menuju polarisasi politik ya, di Malaysia itu juga keras pertarungan politik, tapi partai politik lahir nggak dihambat. Contoh misalnya Mahathir Mohamad mendirikan partai baru kan gitu. Walaupun sekarang dia tinggalkan lagi karena udah tua ya. Tapi kan langsung leading jadi Perdana Menteri sebentar ya, 2 tahun. Artinya di Malaysia dalam proses politiknya tidak diganggu. Walaupun dalam ya biasa pertarungan politik terjadi dialektika yang cukup dinamis. Tetapi tidak diganggu dalam proses-proses pengaturan awal gitu, dalam pendaftaran dan lain sebagainya. Di Indonesia kayaknya masih paham-paham lama masih ada tuh, walaupun ternyata tahun 55 lebih demokratis yang Abang katakan. Kira-kira gimana Bang yang lain? Iya, kalau saya melihatnya begini, kalau Partai Umat itu tidak diakomodasi di dalam demokrasi 2024, maka menurut saya sebuah kerugian besar bagi bangsa ini. Kenapa? Karena munculnya Partai Umat itu adalah bagian integral dari proses demokrasi. Itu yang harus kita camkan oleh KPU sebagai penyelenggara, yang konon di dalam undang-undang itu dikatakan sebagai lembaga yang bebas, independen, ya. Karena itu kemudian kita ciptakan KPU. Jadi seluruh organ KPU dari pusat sampai daerah itu harus menyadari sepenuhnya bahwa dibentuknya KPU itu agar mampu menjaga fairness dalam politik. Nah, kalau kemudian diganggu, apakah itu secara administratif maupun secara faktual, maka sebenarnya kalau 2 provinsi saja misalnya ada miss yang dialami oleh Partai Umat, maka sesungguhnya harus itu bisa ditoleransi. Jadi tidak harus sepenuhnya Partai Umat itu memenuhi, yang penting dia bisa memenuhi 90%, 80% masih harus diakomodasi sebagai kontestan politik yang baru. Itu seharusnya kalau kita sebagai bangsa mau melihat perkembangan demokrasi di Indonesia itu secara sehat. Itu poin saya. Kemudian yang kedua, partai politik itu kan lahir dari aspirasi masyarakat. Jadi aspirasi itu harus ditumbuh kembangkan ya, menjadi sesuatu fakta politik yang harus diadopsi oleh negara. Karena kalau tidak, maka aspirasi itu tidak terkendali di dalam prosesnya. Misalnya kalau Partai Umat itu tidak terkanalisasi secara politik, maka itu jauh lebih berbahaya. Karena agregat kepentingan ya melalui partai politik itu
penyaluran aspirasi publik yang namanya umat, quote and quote umat Islam itu akan jauh lebih berbahaya ketika government ini atau penyelenggara demokrasi ini tidak memberikan saluran yang tepat secara politik. Karena itu proses mengganggu partai umat dengan alasan-alasan yang sifatnya administratif itu sangat tidak bijaksana di dalam konteks membangun kedewasaan politik. Oleh karena itu, nanti juga akan lebih memiliki implikasi yang sangat jauh, ya. Partai ini akan liar sebagai sebuah kelompok kalau tidak diakomodasi dengan baik. Coba biarkan saja, lakukanlah, ya, perlakukanlah seluruh aspiran-aspiran politik yang ada di dalam kelompok masyarakat itu secara baik, ya, fair, dari mulai prosesnya sampai indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh sebuah partai politik. Nah, partai umat Islam itu, partai umat itu kan masih baru, bayi. Kalau misalnya pemerintah dalam hal ini, dia bertindak sebagai bapak bangsa, seorang negarawan yang ingin menciptakan sebuah kondusivitas politik di 2004, maka seharusnya diakomodasi dengan baik. Kalaulah misalnya terjadi kekurangan-kekurangan yang sifatnya administratif, maka harus dilakukan satu proses mediasi sehingga indikator-indikator terpenuhnya sebagai partai politik itu bisa terpenuhi dengan baik. Itu nalar politik yang sehat. Tapi dunia politik kan seringkali diwarnai oleh invisible hand, kepentingan-kepentingan yang sifatnya taktis, yang itu justru akan membahayakan bangsa ini di masa mendatang. Hati-hati kalau kemudian aspirasi umat yang tidak terkanalisasi secara politik ini dibiarkan sedemikian rupa sehingga dia bergulir, sangat bisa jadi kekuatan-kekuatan ini bisa menjadi the people power. Kalau negara dalam hal ini tidak menginsafi benar kondisi-kondisi yang ada. Ini saya sudah melihat ini bahwa Partai Umat mungkin karena Pak Amin sebagai sosoknya itu terlalu vokal, sebenarnya membaca Pak Amin itu harus lebih cerdas. Membaca kritisisme Pak Amin itu sebenarnya masih dalam konteks berbangsa dan bernegara. Coba kritisi. Pernyataan Amin Rais yang mana misalnya ya, yang kemudian itu mendestruksi negara. Saya kira Pak Amin ingin apa yang dipikirkan dan disampaikan secara kritis itu adalah bagian integral dari menjadi rem mobil dari negara. Kalau tidak, maka bangsa ini bergerak menyimpang dari yang seharusnya digariskan oleh konstitusi. Konstitusi itu adalah batas-batas yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara negara untuk berjalan on the right track. Itu penting bagi seluruh aparatur negara, apakah itu presiden, menteri-menteri, gubernur, ya, bahkan penyelenggara pemilu. Perlu diingat lagi, saya perlu camkan bahwa dijadikannya KPU itu agar seluruh proses kepemiluan itu secara teknis itu fairness. Saya kira komentar saya untuk sementara begitu, nanti kita diskusi Pak Hamdan. Siap. Kira-kira ya kalau dari kawan kita Bang Fatur Rahman ini kan ya sangat disayangkan Bang, kalau kacamatanya itu kita berharap adanya sebuah demokrasi yang baik. Demokrasi yang baik itu kan kita bisa artinya para pemilih itu bisa melihat misalnya pemain lama dan pemain baru. Sepak bola aja seperti itulah Bang, gampangnya kan gitu. Artinya orang kan butuh sesuatu yang, kalau dalam bola kan hiburan yang baru, mungkin tokoh-tokoh bola yang baru. Kalau dalam politik ini yang tadi Abang katakan, sesuatu yang bisa membawa peradaban yang lebih baik. Nah, kira-kira teman-teman di KPU dan lain sebagainya pada kasus Partai Umat akhirnya bagaimana tuh Bang? Kok akhirnya mediasi diberikan peluang juga? Nah, jadi gini, nanti silakan ya untuk mengembangkan dan untuk memperkaya. Jadi ini kan di kita ini institusinya ada di KPP, Iya, ya kan? iya.
ada KPU, ada Bawaslu, Bawaslu. ya kan? Nah, sebetulnya kehadiran Bawaslu, kehadiran DKPP, ini kan semua menginginkan atau sesuai dengan amanat undang-undang, dia seperti dikatakan oleh Bung Fatur Rahman tadi, bagaimana fairness-nya itu Jalan. betul-betul ada, gitu kan? Nah, jadi kehadiran Bawaslu, ya, kehadiran Bawaslu sesuai dengan amanat undang-undang, ya kan? Memang perbedaan gitu. Nah, karena KPU itu sangat sering dan membuat peraturan operasionalnya itu cepat sekali berubah. Nah, itu. Ya. Nah, tapi maksud KPU membuat seperti itu adalah juga dalam persepsi dia untuk memberikan kemudahan satu sisi, tapi juga sekaligus sebagai cara untuk menghadang. Nah, gitu. Iya. Satu sisi seakan-akan tuh. Nah, tapi kalau peraturan itu terlalu cepat berubah, itu akan pasti menimbulkan suasana disharmoni lah, karena persepsinya banyak, ya kan? Nah, jadi apa yang dilakukan oleh KPU dengan Partai Umat dan ada Bawaslu, nah memang ini melihat, misalnya untuk mengatakan TMS, nah, tidak memenuhi syarat. Nah, itu banyak sekali. Jadi tidak gampang untuk mengatakan tidak memenuhi syarat. Nah, tapi karena ada teknologi, ya kan, katakanlah sipol dan sebagainya itu. Nah, sipol ini kan hanya alat. Ya, alat ini juga sangat tergantung pada tangan manusia yang menggerakkannya, kan gitu kan. Nah, jadi saya kira itulah bagaimana supaya lebih bijak, ya, supaya lebih bijak. Nah, tapi yang jelas dengan situasi seperti ini, Partai Umat kan kehabisan waktu, ya, waktu konsolidasinya jadi terganggu, ya kan. Orang sudah mulai melakukan rekrutmen, orang mungkin sudah melakukan pelatihan, orang sudah mulai macam-macam. Kita masih dalam posisi yang seperti sekarang inilah. Nah, jadi kehadiran mediasi, ya, kehadiran mediasi itu kan sebetulnya juga adalah untuk check and recheck, ya kan. Nah, apakah mengatakan TMS itu sesuai dengan pakemnya, gitu. Apakah sesuai dengan pakemnya, gitu? Karena, nah, saya pikir inilah jadi mediasi yang seperti sekarang ini menurut saya sudah tadi bahasnya itu sudah ada di jalan rel, kembali ke tracknya, sudah bagus kembali pada tracknya. Nah, tinggal bagaimana hal seperti ini tersistem, ya, tersistem sehingga semua partai-partai politik itu merasa nyaman, ya, merasa nyaman. Karena kalau sistemnya itu terganggu atau sengaja, ya, menghadang, itu tadi akan timbul suasana. Nah, jadi bahasa-bahasa ketidakpuasan yang terakumulasi, itu kan tadi bahasa menjadi people power dan sebagainya. Jadi tidak ada cara yang paling elegan, ya, kita membangun kedaulatan rakyat itu dengan memberikan partisipasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat, gitu. Tapi memang ya karena kita ini masih dalam proses, ya, masih dalam proses itu. Nah, jadi bagaimana mematangkan? Nah, apalagi misalnya kita teman-teman yang di daerah-daerah. Jadi kalau kita mau melihat KPU itu jangan lihat imam bonjol. Imam bonjol itu semua lalu lintas gampang. Tapi kalau di daerah, katakanlah seperti Kepulauan Riau, ya, Anambas sana, ya, bagaimana Kabupaten Anambas untuk dari satu kecamatan ke kecamatan lain aja kadang-kadang harus pakai perahu, pakai speedboat. Bagaimana yang di NTT misalnya? Jadi hal-hal seperti ini memang
saya setuju dengan bahasa Bung Fatur Rahman tadi, bagaimana bijak, ya, bijak kita membangun demokrasi ini. Karena demokrasi pun kita masih tumbuh, ya kan, masih belajar ya demokrasi. Kalau saya lihat gini Bang, ada sikap Pak Presiden di dalam ulang tahunnya Partai Hanura ya, ulang tahun atau apa tuh acaranya Partai Hanura. Beliau mengatakan, Pak Jokowi mengatakan bahwa istana tidak terlibat dalam kasus verifikasi KPU. Mungkin Pak Jokowi menyambut, ada tadi disampaikan Pak Fatur Rahman, Pak Amin melakukan kritik bahwa adakah ini istana terlibat di dalam proses Partai Umat. Saya rasa Pak Amin juga melihat dari netizen yang begitu banyak di medsos juga berpikir, ya kita tahu persis lah bagaimana permainan KPU, apalagi Pak Mahfud MD bilang tidak ada politik yang tidak curang. Nah itu gimana tuh Bang? Saya jadi bingung juga. Nanti perkara itu silakanlah diinginkan. Tapi gini, apa yang disampaikan oleh Pak Amin itu kan sebetulnya ada kekuatan besar. Iya. Warning ya. Ya, ada kekuatan besar. Tapi kemudian Presiden Jokowi mengatakan istana, ini kan persepsi juga. Persepsi. Baper dong. Baper juga itu. Iya kan? Pak Amin kan ada kekuatan besar. Kan itu bahasa Pak Amin. Bahasa ini juga kan? ya. Iya. Tapi kenapa kemudian seorang Jokowi sebagai presiden lalu berbahasa seperti itu gitu Iya, kan? iya. Nah, dengan dia merespon seperti itu kan kita bisa bilang, memang jangan-jangan iya ini kan gitu. Kita jadi duga-duga ya. Kan jadi gitu kan. Karena itu tadi, ya kalau memang nggak ada kan didiemin aja. Nah, tapi ternyata kan dia bereaksi. Nah, buktinya, nah, kan terlepas itu perlu dibuktikan secara konkret. Misalnya sekarang ada bahasa yang mengatakan kalau kita baca di media sosial, ya kan, bahwa presiden itu ke depan harus Ganjar dan Erik misalnya kan. Nah, ini kan itu bahasa yang dikutip, ya kan, bahasa yang dikutip dari orang yang sedang memegang otoritas lah di institusi pemilihan umum kan, gitu kan, KPU gitu kan. Nah, lalu ada bahasa presiden seperti itu, ya kan. Nah, jadi kalau dibilang istana, ini kan apa istilahnya, unsur-unsurnya tuh Luas. Banyak. ya kan. Nah, ada istana misalnya ya Sayap Dinagraha kan, Itu ya. kan bisa juga, ya kan. Pemain gelanggang. Nah, jadi kan ada kantor di situ kan, itu kan istana juga, Iya. ya kan. Iya. Nah, kemudian ada istana juga yang bagian urusan Menko misalnya kan. Iya. Nah, jadi sebetulnya harusnya yang dilihat itu adalah bagaimana penyelenggaraannya, gitu. Bagaimana penyelenggaraan ini sesuai dengan track yang sudah digariskan konstitusi supaya kita ini beradab. Iya. Ya, supaya kita ini beradab. Nah, jadi bahasa-bahasa seperti itu kan hanya muncul sekarang. Di pemilu-pemilu yang lalu tuh nggak ada itu. Ya saya ngikutin lah sejak 99, ya kan, Pak Rudini almarhum gitu, nggak ada bahasa-bahasa. Ya, kok sekarang muncul? Iya. Ya kan? Kenapa muncul? Berarti kan ini ada semacam degradasi ini. Ada degradasi atau ada apa namanya? Kegalauan. Ya, kegalauan terhadap pemilu ini harus saya yang mengungguli, harus saya yang mengatur, harus itu menurut saya sudah melawan kodrat, melawan kodrat Kepemiluan. masalah kejujuran dan keadilan itu, gitu. Itu kalau saya lihat. Nggak tahu Bung Papang sama ini, silakan. Gimana nih? Ya ini emang Partai Umat tengah diterpa badai yang begitu besar ya. Ya tapi ada plus minusnya kalau saya melihat ya. Pertama plusnya itu ya mungkin ibarat sekarang Partai Umat ibaratnya bola salju gitu kan. Makin membesar gitu ya kan. Dengan hadirnya trending topik ini ya kan. Begitu.
Jadi ya bisa dibilangin ya iklan gratis lah, ya kan. Nah, tapi dalam satu sisi seperti Buya Kaban ngomong tadi bahwa partai lain udah jalan, ini masih jalan di tempat Partai Umat ya kan, karena dengan adanya permasalahan ini. Emang benar beberapa media kemarin mempublikasikan bahwa bukan hanya Partai Umat saja yang mengalami kendala situasi di daerah seperti di Sulut maupun di NTT yang diberitain kemarin kan. Itu emang beberapa sejumlah partai juga, bahkan ada yang nggak punya sekretariat sekalipun gitu kan, tapi lolos gitu. Kenapa kok Partai Umat nggak lolos gitu, sementara di administrasi udah lolos gitu kan? Apakah ini ada semacam konspirasi besar dari sejumlah, ya bisa katakanlah bukan partai-partai penguasa saat ini ya? Nah, ya bisa kita katakan langsung lah PDIP sama Golkar ya kan gitu. Kira-kira gimana Buya? Partai koalisi ya. Jadi gini, kalau kan gini, kita kan melihat ini dari sisi bagaimana KPU bekerja kan gitu sebetulnya, ya kan? Kalau dilihat dari kepentingan partai politik, tentu partai-partai politik yang sudah eksis, sudah besar, dia kepingin dia besar makin besar, kan gitu. Nah, jadi mereka melakukan manuver-manuver apapun, strategi apapun, ya itu mereka punya hak. Ya, mereka punya hak. Tapi kalau sudah masuk di wilayah misalnya yang dia mengintervensi, nah itu yang sebenarnya bagus, harus tidak boleh terjadi. Nah, karena itu pasti menyulut rasa ketidakadilan. Nah, gitu tuh. Jadi pasti menyulut rasa ketidakadilan tuh muncul di situ. Nah, ketidakadilan yang terus-menerus itu akan memicu gerakan-gerakan yang tadi dikatakan Bung Fathur Rahman. Nah, itu bagi negara tidak menguntungkan. Ya, bagi negara tidak menguntungkan. Dan artinya peradaban kita ya sebagai masyarakat yang dari kecil kita ini dididik, disadarkan bagaimana kita ini menjadi beradab, itu menjadi ya tercoreng lah, ya, tercoreng. Nah, jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi ini memang ada kekuatan besar, ya mungkin bahasa yang tepat, ada kekuatan besar yang invisible. Ya, ada kekuatan besar yang invisible yang bermain. Bagaimana supaya ini jangan masuk, jangan lolos gitu. Nah, disinilah bagaimana seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dia bisa mengakomodir aspirasi seluruh kelompok bangsanya yang sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Jadi kalau tadi misalnya ada partai yang memang dia sama sekali tidak tapi boleh lolos, loh. Ini yang udah jelas-jelas, ya kan? Ini udah jelas tadi kalau bahasanya dari 34 hanya 2, itu kan dah berapa puluh persen. Artinya kan kecenderungannya dia eksis lebih besar dibandingkan tadi yang tak terukur, ya kan? Nah, tidak terukur dia itu berapa yang dia tidak ada tapi kok bisa lolos. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita silakan kita luruskan gitu kan, karena Indonesia ini negara besar, multi etnik, jadi Indonesia ini negara besar, jadi dia harus dibangun ya dengan kekuatan partisipasi dan solidaritas. Betul kali. Ya, jadi partisipasi masyarakat terus diajak dan kemudian makin solid. Jadi kalau bahasa-bahasa polarisasi tadi, nah ini kan polarisasi itu sepanjang dia dalam wilayah pemikiran-pemikiran, ya kan, dan pemikiran-pemikiran itu tidak melawan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, saya pikir itu sah-sah saja gitu. Nah, tinggal bagaimana gitu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih solid. Lebih solid. Gitu. Harusnya seperti itu. Nah, inilah yang harus dibangun. Iya. Jadi ya
bahasa-bahasa yang mengatakan jangan pakai politik identitas. Indonesia itu udah identitasnya jelas. Ya kan? 5 sila dari Pancasila itu identitas Indonesia. Nah, lalu mau identitas yang mana yang mau dihilangkan? Ya. Kalau satu dihilangkan, bukan Pancasila lagi namanya. Iya, berubah Bang. Ya, jadi dia mesti satu kesatuan itu. Jadi ketika ada orang mengatakan jangan pakai identitas, menurut saya itu sebuah, ya kalau bahasa saya itu kejahilian berpikir. Ya, kejahilian berpikir tuh hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Karena filosofi kita Bangsa bernegara udah jelas. Udah jelas. Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan sesuatu. Kenapa orang terlalu asik dengan pluralisme, padahal kita udah bikin tuh Bhinneka Tunggal Ika. Bahasanya aja itu bahasa Sanskerta, ya kan? Kalau mungkin dulu orang pluralisme, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Itu loh. Oke, yang menjadi kekhawatiran sekarang saat ini yaitu pihak penyelenggara sendiri, KPU. KPU dalam hal ini, dalam pantauan saya sendiri, dalam 2 tahun terakhir ini, itu banyak peraturan yang berubah. Peraturan-peraturan. Dan itu ya bisa dikatakan ya sesuai dengan pesanan-pesanan sponsor gitu. Nah, ini gimana ke depannya kira-kira Bapak? Ya, saya kembali ya meng-quote apa yang dikatakan Bung Fatur Rahman tadi. Kita ini harus pada rel. Ya. Jadi relnya itulah yang harus kita ikutin. Sebab kalau kita keluar dari rel, itu terlalu banyak yang jadi korban. Ya nggak usah jauh-jauh lah, cerita kemarin kereta cepat. Iya. Ya coba rel itu kan. Dia keluar rel. Keluar rel jadi akhirnya terguling. Itu begitu keluar rel lihat korban. ya. Korban banyak. Dan cost-nya menambah cost lebih besar. Nah, jadi kita kembalilah gitu ya. On the Sebagai track, Bang, ya. bangsa yang beradab itu kembali kepada apa rel yang sudah kita sepakati. Gimana Bung Papang? Ya, menurut saya ini memang menarik nih. Artinya kita melihat bahwa sinyalemen Pak Amin Rais itu ada benarnya gitu. Ada kekuatan besar yang memang cenderung ingin menggagalkan Partai Umat ini. Nah, itu kan harus ditangkap nih sebenarnya nih, komunikasi politiknya nih. Artinya Pak Amin itu memberikan kepada KPU itu jangan main-main gitu terhadap ini gitu. Nah, ternyata KPU merespon gitu. Dengan membuat ya yang aneh-aneh, standar ganda lah, tidak independen lah, ya kan, tidak profesional juga sebenarnya KPU ini kalau sudah begini. Nah, untuk itu makanya dalam tes case saja KPU memverifikasi partai kinerjanya seperti ini, bagaimana untuk melaksanakan pemilu 2024 gitu. Nah, ini kan menjadi distrust nih bagi kita ini. Jadi sebenarnya bukan hanya Partai Umat yang dirugikan, ini secara keseluruhan bangunan demokrasi dirugikan oleh ulah KPU yang tidak profesional. Ya, alhamdulillah sih. Artinya ini direspon juga ya kan, artinya masalah-masalah Partai Umat ini. Tetapi kita harapkan jangan terulang lagi gitu. Hal-hal seperti ini, kecerobohan KPU ini. Apakah abuse of power mereka ini, ya kan? Ini harus dijaga supaya independensi KPU itu benar-benar terjaga dan menghasilkan pemilu yang berintegritas gitu, yang punya legitimasi yang kuat gitu. Kita berharap begitu bangunan demokrasi kita ke depan. Jadi dengan podcast ini ya kita tekankan bahwa KPU ini jangan main-main lagi gitu setelah kasus ini gitu. Kalau dia main-main ini akan menjadi menyulut gitu, api gitu yang lebih besar lagi, yang kemungkinan bisa ya people power lah, apalah ya kan. Ini kita nggak harapkan kan. Nah, oleh karena itu dari saya stressingnya itu mungkin dari kawan-kawan yang lain bisa menambahi atau Siap. Ya. Ya Jadi, memang bahaya ya, bahaya sekali sebenarnya kalau kemudian KPU tidak membuat kanalisasi politik yang baik.
Satu, pada diri penyelenggara, KPU sebagai penyelenggara, itu akan lahir distrust di masyarakat. Kalau sudah distrust, maka dia tidak legitimate sebagai penyelenggara. Karena itu apapun hasilnya yang diproduksi oleh KPU juga tidak akan melahirkan legitimasi. Nah, legitimasi dalam kekuasaan itu sangat penting sekali. Karena legitimasi itulah yang kemudian seseorang bisa memerintah atau tidak memerintah. Jadi itu penting. Jadi KPU jangan main-main. Karena setiap pergerakan KPU dari seluruh prosesnya itu menyedot dana rakyat yang triliun US dollar. Iya, betul. Miliaran US dollar ya. Dan itu uang rakyat. Iya. Nah, Partai Umat dalam hemat saya, dia adalah bagian integral dari rakyat yang harus dia pihaki benar. Harus diperlakukan secara apa adanya menurut konstitusi gitu. Kalau tidak, maka mungkin akan ada ledakan-ledakan sosial yang sebenarnya tidak perlu, dan itu belum tentu muncul dari Partai Umat. Gitu. Ada kan orang lain yang tidak terima dengan kenyataan politik itu, kan dia bisa berbuat apa saja, ya kan? Karena itu kemudian di dalam politik ada game gini. Jadi keadilan itu menjadi sangat penting sekali ditegakkan di dalam politik. Kalau tidak, jika ada sekelompok masyarakat diperlakukan secara tidak adil, maka kelompok masyarakat itu teralinasi secara psikologis. Dan orang ketika mengalami alinasi psikologis, ya, sosial maupun politik, apalagi ekonomi, ya, dia secara mekanis dia akan melakukan perlawanan. Apakah perlawanan itu diam atau perlawanannya itu terorganisir? Jadi mengelola negara tidak sembarangan, butuh ilmu banyak untuk mengelola negara itu. Nggak bisa sembarangan orang yang ucuk-ucuk, dia tidak punya track record di dalam politik, mengelola secara step by step misalnya, itu kemudian diserahi amanat yang sangat besar dengan problematika yang sangat kompleks. Ini berbahaya sekali gitu. Karena itu ke depan kalau pemilu ini bisa diselenggarakan dengan baik, maka menjadi PR bagi rakyat semua, bagi bangsa ini untuk memilih pemimpin yang benar. Karena memilih pemimpin yang benar dan legitimate itu adalah sangat mendesak di tengah kompleksitas persoalan bangsa yang menganga seperti sekarang. Kalau tidak, maka akan terjadi satu proses sosial yang tidak dikehendaki. Nah, kalau kemudian Partai Umat itu sebagai unwanted children misalnya, anak yang tidak dikehendaki kelahirannya, karena anak itu akan membahayakan eksistensi para oligarki misalnya. Nah, itu harus kita kita bisa maklumi ya, karena itu bagian dari pertarungan politik ya kan. Tetapi Mbok Yao, KPU sebagai penyelenggara, Jadilah jadilah wasit yang benar. Wasit yang accountable. Yang dia bisa berbicara, dia bisa bertindak sebagai penyelenggara yang benar. Kita kan bisa belajar dari proses-proses persepak bolaan misalnya di Malang misalnya kan, yang kemudian melahirkan kericuhan, ya kan, ricuh. Karena wasitnya tidak adil gitu. Penyelenggaranya tidak adil. Akhirnya apa yang terjadi? Kan korban. Mobil yang tidak bersalah ikut terbakar di situ. Anak-anak yang kecil yang ingin menikmati kompetisi sepak bola yang fairness, tidak dia nikmati, malah mati. Jadi ini proses sosial yang bekerja secara mekanis gitu kan. Nggak main-main. Jadi KPU sekali lagi tidak boleh main-main dalam hal ini. Itu yang harus dicamkan oleh seluruh, mulai dari atas sampai bawah. Apalagi kemarin ada tekanan-tekanan, partai ini tidak boleh diloloskan, partai ini boleh diloloskan, presiden ini boleh diloloskan, presiden ini tidak boleh diloloskan. Ini kan unfairness. Betul sekali. Ini harus kita kemukakan kepada publik agar publik ini paham tentang duduk persoalan politik kita hari ini. Saya kira itu ya yang Bang, sebelum dijawab nih Bang, atau didiskusi, ini ada pernyataan tokoh politik nih agak menggelitik ya, namanya Helman Velis. Dia mengatakan kalau Partai Umat mau lolos itu jangan dukung Anies Baswedan. Tapi saya lihat Partai Umat belum dukung siapa-siapa gitu.
Kok udah dicurigai dukung Anies Baswedan gimana Bang? Saya sangat sangat setuju dengan apa yang disikapi oleh Pak Amin sebagai Ketua Majelis Syuro, bahwa kita ini sekarang concern. Iya. Kita ini lebih baik concern bagaimana membangun institusi ini, ya kan? Membangun institusi ini semakin kuat, solid. Ya syukur-syukur tampil ya tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh muda yang brilian, ya, yang bisa menawarkan Iya. ya solusi, gagasan-gagasan yang penguatannya di parlemen. Ya. Jadi bagaimana kita concern untuk penguatan di parlemen itu, gitu. Nah, persoalan presiden, nah, bagi Partai Umat itu kan nggak perlu, ya saya ikutin apa yang karena Pak Amin itu berpikir politiknya jauh lebih tajam, ya kan? Lebih tajam. Jadi saya melihat bahwa toh hari ini partai-partai politik besar aja juga belum, ya, baru Nasdem aja, baru Nasdem aja sama PKS Belum memilih ya secara definitif. Yang lain-lain tuh belum definitif untuk membuat gitu ya kan. Ya, jadi saya sangat ingin mengajak seluruh keluarga besar Partai Umat itu untuk fokus konsolidasi total, bagaimana mempersiapkan membangun institusi yang lebih mengakar dan merekrut tokoh-tokoh aktivis-aktivis baru yang cerdas-cerdas, ya kan? Nah, sehingga dia menjadi aset untuk masa depan bangsa ini, gitu ya kan. Jadi saya pikir itu sesuatu. Jadi isu tentang itu tadi barangkali untuk sampai hari ini kita belum terpengaruh lah. Kita lebih concern bagaimana bagaimana Partai Umat secara institusi dia betul-betul kuat. Artinya beda dengan Nasdem lah yang memang sudah mendeklarasikan, iya, kan gitu. Ya, jadi dia sebagai partai yang sudah. Iya. Itu sudah pilihan lah, pilihannya gitu kan. Tapi bagi Partai Umat kan sekarang ini masih bagaimana supaya dia bisa eksis, bisa tampil. Artinya jangan terlalu dicurigai dulu lah, ya nggak Bang? Ya, enggak, ya kalau curiga dalam politik sah-sah saja gitu. Tapi tidak harus larut. Nah ini sebelum kita tutup tadi Bang Fatur Rahman ngomong bagaimana menghadirkan wasit yang baik. Ini ada fenomena terakhir nih Bang sebelum ditutup. Fenomena striker politik yang fenomenal nih kata tadi para Mulhan di TV ini kan. Ini ada tokoh Hasna ini bikin goncang politik Indonesia di akhir tahun. Hasna ini ya kan gitu. Kira-kira nih tanggapan Abang gimana? Karena kita miris juga sebelum ada kasus ini ketika Partai Umat terjadi tuh beredar video bagaimana seorang komisioner KPU melakukan ancaman-ancaman kan gitu. Sebelumnya lagi kita dengar Bawaslu terlihat berat sebelah ketika ada pejabat publik melakukan kampanye politik kok nggak disemprit kan gitu. Ini kita tadi lanjutan dari bagaimana menghadirkan fairness dan fair play kalau di bola kan gitu. Supaya tidak terjadi kerusuhan seperti di Malang kan gitu. Bang. Poinnya adalah poin yang paling penting dari ulasan tadi itu. Iya. Itu bagaimana kita bisa menerjemahkan, ya, mendudukkan secara tepat makna jujur di dalam pemilu itu. Jadi bagaimana penyelenggaraan pemilu itu dengan jujur, adil. Ya. Ini bahasa klise yang sudah tertuang dalam undang-undang, tapi implementasinya itu yang sangat dirindukan, ya, sangat dirindukan. Nah, jadi apa yang diungkapkan misalnya ada kasus-kasus, nah tapi saya kira kan kasus-kasus itu sudah diserahkan ke DKPP. Artinya itu sudah masuk domain lah. Ini alhamdulillah dipanggil Bang, Komisi 2. Nah, jadi masuk dalam domain dari DKPP, ya juga kembalilah secara proporsional, ya kan?
karena kita memang hari ini gitu ya, hari ini itu sangat merindukan ya, merindukan bagaimana penyelenggaraan pemilu itu ya betul-betul ada rasa keadilan itu. Ya. Jangan, nah jadi memang ini, tapi nanti mungkin ke depan lah ya. Tapi memang bagaimana menerjemahkan tadi kejujuran dalam penyelenggaraan dan adanya rasa keadilan, yang dirasakan oleh seluruh peserta. Nah, misalnya gini, adil nggak itu? Jujur nggak itu? Kotaknya kardus, tapi gemboknya besi. itu kan Nggak nalar. nah, secara filosofi kan jujur nggak sih ini? Kan gitu. Iya. Masa kotaknya kardus, ya, tapi gemboknya besi, gitu. Nah ini Kardus kena air kan bolong, Bang. jadi nggak dia nggak matching. Nggak match, betul. Itu berarti menghina akal sehat. Gimana Bung Papang nih? Fenomenal ini nih. Fenomena kardus sih. Mas kayaknya bajunya kuning nih, pendukung partai Mas kayaknya. Enggak, kalau partai emas ini kan Republika kayaknya konteksnya beda ya. Konteksnya beda ya. Saya ngelihat begini, KPU ini memang benar kan jangan main-main. Betul. Karena KPU ini lembaga yang memang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu secara fairness dengan azas luber itu ya. Langsung umum bebas rahasia. Jurdil luber. Nah ini jangan main-main, artinya azas ini harus benar-benar Dijunjung tinggi, dijunjung tinggi dan harus menjadi habit mereka, jiwa gitu, menjiwai gitu, jangan cuman normatif gitu. Nah ini yang kita pertanyakan dari perekrutan aja. Kalau kita lihat, saya ngikutin Kemarin calon, Bang, saya calon calon. KPU kemarin. Gagal dia, kalah. Lolos sekali saya. Yang kedua gagal karena udah main lobby itu. Saya paham tuh. Nggak sehat juga Bang dalam Tidak verifikasi. sehat. Artinya saya testimoni ya, pelaku yang terjadi diskriminasi terhadap diri saya dan yang lain-lain juga ya. Jadi dari proses perekrutan KPU aja itu udah banyak tanda tanya itu. Artinya banyak invincible hand ya. Tangan yang tidak kelihatan gitu bermain. Nah, ini kan mencoreng KPU itu sendiri sehingga memperlakukan partai umat seperti itu. Jadi sesuatu yang ya wajar jadinya karena dari awalnya sudah nggak bagus gitu. Outputnya juga selanjutnya akan begitu. Nah makanya kita stressing lagi KPU ini jangan main-main. Dia benar-benar menjadi wasit dan jangan juga menjadi pemain gitu. Nah ini kan yang kita lihat jadi pemain juga dia. Jadi wasit juga. Power ya kan oleh pemerintah. Nah makanya wasit sekaligus pemain. Wasit sekaligus pemain. Nah ini bahaya nih. Artinya udah offset gitu. Nah dengan adanya kasus partai umat ini, kita stressing. Jangan sekali lagi KPU melakukan kecurangan atau tidak fair itu. Ini bahaya buat bangsa ini. Buat bangunan demokrasi. Itu menurut saya yang harus stressing itu. Sehingga ini menjadi pelajaran buat bangsa kita ini. KPU jangan main-main lah. Terima kasih. Tapi yang ketua KPU itu Hasnaini sekarang. Istri ketua KPU Bang. Jadi didorong juga nih ke kasus ini nih. Iya. Nah itu juga kayak kasus-kasus Hasnaini walaupun itu belum terbukti tapi sudah ada testimoni dari Hasnaini sendiri pelecehan seksual. Ini kan juga miris. Menambah juga KPU ini permasalahannya banyak gitu. Iya kan? Gimana mau melaksanakan pemilu yang jurdil gitu ya, jurdil dan luber. Lubernya udah. Ya kan? Luber udah ya kan? Tumpah kemana-mana. Tapi itu kan case-nya pribadi. Ya memang. Ya, artinya ini sekedar ngentil aja gitu. Jangan sampailah itu case pribadi ya. Taruh. Nah, Bang, ini kalau kita pengen menghadirkan pemilu yang baik ya, tadi disampaikan oleh Bang Fatur Rahman bagaimana uang begitu banyak digelontorkan baik terhadap KPU maupun Bawaslu. Mungkin gajinya dan lain sebagainya, walaupun mungkin lebih tinggi KPU. Saya lihat kok masih belum fair juga.
apa gajinya kurang tinggi atau bagaimana? Kalau kita lihat sepak bola FIFA terregister sebagai wasit FIFA tuh Bang Fatur Rahman Bang Kaban. Itu satu kali wasit biasanya 200 juta Bang. Jadi jangan asal-asal offset gitu. Kalau dia dianggap bermain bisa out dari apa sertifikasi FIFA walaupun mungkin tetap ada aja permainan-permainan halus. Nah, apa gajinya kurang besar apa gimana, Bang? Saya sampai Iya. wilayah itu tidak terlalu mengikuti ya. Supaya melahirkan wasit yang baik gitu, Bang. Jadi artinya itu ada dalam wilayah ya, wilayah apa namanya? Wilayah kebijakan ya, wilayah kebijakan yang perlu disinkronkan antara pemerintah dalam hal ini apakah itu Mendagri Iya. dengan DPR. DPR. Nah, tapi kan kita nih kalau kembali ke apa? Ini menyangkut masalah. Saya pikir udah masuk dalam wilayah habit. Ya, kenapa tak selamanya juga yang bergaji besar Iya. untuk melakukan itu semua dengan baik. Ini memang betul-betul menyangkut masalah Habit. Ya. habit. Nah, kita ini yang hilang. Nah, ini yang hilang. Moralitas ya. Nah, saya yakin sebetulnya dari segi untuk kebutuhan, saya kira sudah tercukupi. Sudah tercukupi. Fasilitas semua sudah ada. Iya, 50 gitu juta ya. Mobil dapat. Nah, coba bayangkan misalnya, kalau mereka tuh dapat 50 juta satu bulan, menteri aja tuh nggak sampai 20 juta. Gajinya, Bang ya? Iya. Abang sebagai mantan menteri nggak nyampe, Bang? Nggak sampai. Tuh, pengurus Makanya KPU. waktu itu ini Iya. problem. Karena memang persoalan ini di Indonesia ini masih masih sesuatu yang harus betul-betul dipikirkan dengan matang, ya kan? Masa iya sih yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemilu itu, gitu kan? Dia masih berpikir tentang kebutuhan pribadinya. Menurut saya itu juga sesuatu yang belum pas, ya kan? Nah, bagaimana dengan apa yang dikatakan Bung Fatur Rahman, bahwa dengan budget yang besar, ya yang triliunan, ya mungkin 3 sampai 4 kali 4 miliar dolar, ya kan, 60 triliun atau 78 triliun, ya kan, untuk seluruh Indonesia. Nah, dengan kos yang besar, tapi kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakjujuran dan ketidakadilan, betapa ruginya itu. Bangsa ini. Ya kan? Kan rugi. Nah, tapi artinya dengan kos yang besar, tapi semua orang merasakan top, nih, fair. Oke. Orang tidak akan mempersoalkan biaya. Puas lah gitu. Iya. Jadi ini tinggal bagaimana membangun membangun sebuah mindset, kesadaran bahwa kejujuran itu dengan biaya yang besar, rakyat akan tulus. Kalau dia merasakan betul-betul fair. Atau KPU harus ada tagline-nya gitu, Bang. Ayo, kayak KPK kan ada tagline-nya tuh, jujur itu hebat. Enggak, jadi gini, kalau dulu mungkin nggak tahu ya. Iya. Kalau waktu kita dulu tonton 80 kan kalau mau pemilu tuh ada lagunya selalu. Pemilihan umum telah memanggil kita. Menyambut gembira bukan tercekam. Pancasila itu Indonesia merdeka. Sekarang kan nggak ada. Nggak ada. Iya. Nggak ada. Jadi artinya itu semangat loh. Iya. Ya, memotivasi rakyat. Betul-betul pesta rakyat ya. Iya. Yang happiness. Jadi bagaimana supaya dia kejujuran itu harus dibangun. Iya. Gitu. Nah ini yang, jadi ke depan barangkali juga kita perlu dalami bagaimana penghitungan suara. Kenapa sekarang ini kok bombardir? Nah, itu nanti saya kira perlu didiskusikan, Bung Fatur bisa mendalam. Bagaimana misalnya penghitungan suara itu kok harus selalu diarahkan ke hasil riset.
survei. Iya, Iya. iya quick count. Jadi berapa kali pemilu Quick count. ya itu selalu diarahkan ke hasil tuh. Jadi benar nggak itu dihitung? Nah, Barangkali iya. Pendataan KPU tidak terbuka itu, Bang. the next discussion. Iya. Ya. Gimana Soal terakhir, perhitungan pemilu. Iya. Halo Bu ya, mungkin pertanyaan terakhir dari apa namanya? Kira-kira dalam proses mediasi ini seandainya mentok ya, apa yang akan dilakukan oleh Partai Umat? Nah, prosedurnya ada, dan saya pikir saya sangat berharap dan saya yakin KPU juga mudah-mudahan sama dengan apa harapan kita itu bahwa di mediasi ini selesai. Ya kan? Ini tanggal 25, besok 26, 27, 28. Ya kan? Tanggal 28 itu hasilkan kemarin itu verifikasi ulang pada daerah yang dianggap tidak memenuhi syarat itu gitu. Nah, saya pikir itu sudah karena di lapangan sudah siap gitu kan. Nah, udah clear lah gitu. Mudah-mudahan ini selesai. Tapi kalau misalnya tadi itu kan ada 2 tahap lagi, ada adjudikasi, ada ke tun, ya kan. Nah, tapi ini saya pikir menyita waktu KPU sendiri, ya kan. Nah, menyita waktu KPU sendiri, jadi banyak waktu yang terbuang yang sebenarnya menurut saya nggak perlu. Nggak perlu. Ya. Dan kos. Iya. Nah, jadi lebih bagus ini udah selesai, ya kan. Kemudian mari kita concern bagaimana penyelenggaraan itu betul-betul apa? Karena apa? Karena ini sekali ini pemilu yang belum pernah terjadi. Dilakukan serentak. Itu nggak sederhana loh. Artinya kita sebagai bangsa belum pernah ada pengalaman menyelenggarakan pemilu, memilih presiden, dan memilih anggota-anggota parlemen dan perwakilan daerah itu Serentak. Wah, ini saya pikir KPU nggak gampang. Nggak gampang. Jadi lebih bagus bagaimana dia menggalang seluruh potensi untuk bersama-sama mensukseskan dia. Gitu. Barangkali itu dari saya. Ya. Ya, cukup. Oke, pemirsa, mungkin kita akan berjumpa lagi tadi di next diskusi selanjutnya. Selamat berpisah para pemirsa, baik mewakili mungkin para pemirsa politik, milenial, generasi Y, WZ dan lain sebagainya. Mungkin bisa menjadi pembelajaran dan khususnya buat para penguasa tidak usah terlalu cemas dan takut terhadap Partai Umat. Dan buat KPU seperti tadi disampaikan dalam diskusi ini, mudah-mudahan menjadi wasit yang baik. Karena jangan sampai terulang lagi. Jadilah wasit yang fair play. Oke, kita akhiri ngobrol pintar bersama Bang MS Kaban. Selamat pada Partai Umat, mudah-mudahan menjadi kontestan berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Merdeka!